Oke kawan, pada kesempatan kali ini gue bakalan review film Eyes of Wakanda. Gue bakalan langsung disclaimer di awal, gue nggak nonton series ini 4 episodenya sampai selesai. Gue cuma nonton justru bahkan sampai episode 3. Itu pun setengahnya doang gitu, sampai dimana Iron Fist-nya muncul. Udah sampai situ doang. Dan kalau misalnya kalian memang bener-bener pengen terjaga, nggak pengen spoiler, langsung pengen nikmatin aja sendiri tanpa terpengaruh sama ocehan gue, silakan langsung tonton aja. Tapi di sini gue pengen nge-review dari apa yang udah gue tonton, dan gue bakalan jujur-jujurin aja tentang film ini gitu. Gue pengen langsung aja bahas dari bagian visual. Bagian visual nggak ada yang, gue nggak bakal bilang visual dalam film ini jelek, nggak. Ya cuman ya mirip-mirip kayak film What If. Ya emang animasi Marvel ya seperti itulah ya, mirip-mirip kayak What If, udah sesimpel itu aja. Terus juga kalau misalnya mau dari segi pewarnaan, menurut gue ini pewarnaan animasi yang soft, yang nggak sakit mata, yang nggak kontras gitu. Dan juga untuk battle-nya kadang ada beberapa efeknya gitu kan, visual effect ataupun special effect-nya itu bener-bener bagus banget kalau kata gue. Dari segi visual gue kasih nilai 8/10 bahkan. Emang bagus banget, gue akuin emang bagus dari segi visualnya gitu. Indah banget, kayak lukisannya itu maksudnya visualnya itu bagaikan lukisan yang memang indah gitu. Tapi kalau misalnya dari segi aspek sinematografi ya gue bakal bilang biasa aja gitu kan. Makanya gue kasih nilai 8/10. Oke, selanjutnya dari segi audio, ya audio pada biasanya untuk film-film Black Panther 1, terus Black Panther 2 yang dimana nggak ada salahnya. Terus juga sekarang Eyes of Wakanda, gue juga kurang tahu apakah komposer musiknya sama kayak film-film sebelumnya. Tapi yang ngedirect film ini itu adalah orang yang ngedirect film Black Panther juga gitu kan. Black Panther atau film Wakanda Forever ya, gue juga lupa cek. Koreksi aja kalau misalnya gue salah, tolong koreksi di kolom komentar. Tapi dalam film ini gue ngerasa kok kayak treatmentnya yang disampaikan tuh kok agak berbeda gitu dari film-film sebelumnya kan. Untuk dari segi audionya ya gue udah bakal bilang ini tuh basic banget gitu, karena 2 film sebelumnya menggunakan treatment audio yang seperti itu. Dalam film ini treatment audionya pun hampir sama gitu, cuman yang agak berbeda tadi gue bilang tuh bukan dari segi audionya, yang agak berbeda itu dari segi visual dan dari segi plotnya. Kalau misalnya dari segi audionya ya itu karena memang dari segi visualnya udah agak beda karena ini animasi juga, terus juga dari segi plotnya yang nanti bakal kita bahas, akhirnya audionya menyesuaikan dengan visual dan plotnya yang ada juga gitu loh. Dan biar nggak makin bingung gitu, gue langsung bakal ngebahas aja sekarang dari segi plotnya gitu. Ya gue pengen cepet-cepet aja untuk mereview film ini, karena jujur aja gue nggak nonton sampai tuntas untuk film ini. Dan di akhir juga gue nggak bakal bisa ngasih rating untuk film ini. Tapi kalau untuk dari episode yang gue tonton, gue juga bakal ngasih ratingnya. Sorry banget, nggak kayak kebanyakan orang lain yang bilang kalau misalnya film ini bagus, yang kalau misalnya film ini masih bisa dinikmati. Gue jujur aja enggak gitu. Tapi gue nggak bakal bisa bilang juga kalau misalnya film ini jelek. Menurut gue ini memang bener-bener bukan tipikal gue aja gitu. Gue ngantuk banget nonton film ini. Gue nonton film ini duduk sambil makan gitu. Gila, gue ngantuk coy. Episode 1 gue nggak selesai. Terus gue lanjutin selesai makan. Gue mau tidur kan. Gue mau tidur, sebelum tidur ya gue sempet nontonin dulu lah. Yang awalnya gue senderan di kasur, tiba-tiba gue tidur sambil duduk coy. Gue nggak tahu kenapa gue ngantuk banget nonton film ini gitu. Terus juga episode 2-nya sama aja, gue nggak nonton sampai selesai. Bahkan episode 3-nya aja itu udah sekitar seminggu yang lalu gitu loh. Seminggu yang lalu baru gue review film ini. Gue pikir film ini tuh bakal selesai antara kayak 7 episode, 8 episode atau mungkin 12 episode gitu kan. Sehingga ya gue tungguin aja lah. Ini baru 4 episode. Udah gue tungguin aja sampai selesai, baru gue maraton sampai habis gitu kan. Gue bakal duduk diem, gue nyetel TV gitu kan, terus gue bakal nonton sampai habis gitu. Ternyata enggak, cuma sampai 4 episode doang, dan gue berhenti di episode 3,5-nya. Udah gitu doang. Menurut gue film Eyes of Wakanda ini dari segi pacingnya itu lambat banget coy. Dalam pacingnya itu lambat banget. 1, 2, 3, 4 itu empatnya gue nggak tahu ya, karena kan gue belum tonton. 1, 2-nya itu lambat. Terus juga di episode 3-nya itu yang makin lambat mampus gitu kan, yang bikinnya gue jadi ngantuk. Terus juga dari segi battle sequence-nya menurut gue kurang. Dan juga dari segi ceritanya, dari segi plotnya yang utama yang pengen gue ngebahas ini kan, itu terlalu banyak dialog alias lazy writing. Kalau misalnya gue pernah bahas tentang lazy writing itu seperti apa, ada videonya, kalian bisa tonton. Lazy writing tuh simpelnya adalah kebanyakan cerita dalam film ini tuh dijelaskan dalam dialog gitu. Jadi ya film ini kita tuh cuma nonton kayak
nontonin orang ngomong doang, nontonin orang berdialog doang. Orang ngomong dialog aja itu kita udah bisa paham ceritanya itu seperti apa gitu, tanpa kita nonton visualnya. Kayak misal lu merem sambil pasang headset gitu, pasang earphone, lu dengerin aja dialog mereka, ya lu bisa menikmati cerita dalam film ini gitu loh. Karena ini lazy writing banget gitu. Kan film itu kan ada 3 pondasi utama ya, audio, visual, sama plot. Tiga-tiganya itu memang harus seimbang. Eksekusinya bukan harus seimbang bagus tiga-tiganya, enggak gitu. Setidaknya kalau misalnya visualnya plotnya pengen dibuat mid atau biasa aja, ya visual sama audionya juga menyesuaikan dengan ceritanya gitu. Bukan berarti dalam artian jelek, enggak gitu. Nah kalau misalnya penyakitnya film-film Marvel gitu, enggak cuman Age of Wakanda doang kok. Film-film Marvel sebelumnya itu penyakitnya di apa? Ya di bagian plotnya, di bagian eksekusi plotnya. Udah sesimpel itu doang. Bahkan bisa gue bilang ya, film Marvel terakhir yang bener-bener gue kasih rating bagus alias 9/10 itu tuh cuman film Avengers Infinity War. Nah gitu loh, Avengers Infinity War tuh bagus, bagus banget, justru lebih bagus jauh daripada film Avengers Endgame. Avengers Endgame itu cuman kebanyakan kayak plot device, cuman kebanyakan kayak plot hole-nya, kebanyakan plot yang tiba-tiba terjadi gitu. Berbeda dengan Avengers Infinity War yang memang bener-bener di set up dari film-film sebelumnya. Itu keren banget. Nah makanya gue suka banget sama Avengers Infinity War. Endgame gue kurang suka, bukan berarti gue bakal bilang itu film jelek gitu ya. Tolong pahami, cermati. Aduh gimana ya, gue bingung gue. Maksudnya gue apa ya, walaupun gue ngomongnya belak-belakan seperti ini, gue bukan berarti ngebilang film itu jelek. Gue juga nggak bisa ngebikin filmnya kok gitu. Gue paham, gue juga nggak bisa acting, gue juga nggak bisa nulis skrip sebagus itu. Walaupun gue sendiri filmmaker dan memang ada film yang gue buat, gue akuin film-film gue jelek gitu. Tapi ya untuk penilaian film, gue ya bakal jujur-jujuran aja dari apa yang gue rasakan. Nah termasuk di Age of Wakanda ini gitu. Terus kalau misalnya kalian nanya GOTG 3 apakah bagus atau enggak, kan itu kan kejadian setelah Avengers Endgame, bagus, tapi itu nilainya masih di sekitar 7/8/10. Enggak yang bagus-bagus banget gitu loh. Dari sisi emosional dapat, tapi ya secara eksekusi secara keseluruhan gue biasa aja, walaupun itu filmnya si James Gunn gitu kan. Nah, balik lagi ke topik utama. Dan kalian mungkin mikirnya kayak, wah, lu ini serba ngeluh gitu. Film-film Marvel belakangan ini dikeluhin semua gitu kan. Kayak banyak banget cangcing-cungcengcongnya, kayak visual jelek dikit langsung dikritik habis-habisan, plot dikritik plot jelek dikit langsung dikritik habis-habisan, audionya hancur dikit langsung dikritik habis-habisan. Masalahnya gini aja deh, Marvel itu dari zaman Avengers Infinity War ke bawah itu filmnya bagus-bagus semua gitu ya, walaupun memang ada beberapa film yang jelek kayak Thor The Dark World seperti itu dan semacamnya, tapi tetap bener-bener bisa dinikmati dan ceritanya itu saling berketergantungan satu sama lain gitu loh. Nah berbeda dengan film-film Marvel zaman sekarang yang dimana itu ancur-ancuran, mereka itu memang udah nggak peduli lagi sama cerita, pedulinya sama apa? Pedulinya sama uang, terus juga sama aktor-aktornya kayak fan service, udah cuma ngandelin itu doang gitu. Nah apakah lu mau gitu dalam jangka waktu 10 tahun ke depan atau mungkin bahkan sampai 50-100 tahun ke depan kalau lu masih hidup gitu kan, Marvel Cinematic Universe kan bakal terus berlanjut gitu. Apakah lu mau gitu menikmati apakah lu mau gitu menikmati tontonan yang kayak gitu-gitu aja, yang diulang-ulang gitu aja, lu cuman munculin aktor lama doang ya? Makanya kali ini ya gue fair-fairan aja untuk nilai sebuah film, nggak cuman Marvel, semua DC, bahkan franchise-franchise yang gue ikutin kayak Star Wars, terus juga ya apapun itulah, semuanya lah bakal, kalau misalnya gue merasa kayak ada yang terganggu, ya gue bakal bilang gitu. Dan gue juga bukan sinepil, gue juga bukan kritikus film yang wah banget apa gimana yang bisa ngekritik sampai rinci gitu, enggak. Gue cuma penikmat film dan pembuat film aja, udah sesimpel itu aja gue. Dan ya oke kawan, jadi mungkin sekian video gue sampai sini. Untuk rating gue nggak bakal bisa kasih nilai, tapi kalau misalnya episode 1 gue bakal kasih nilai 5/10, episode 2 gue bakal ngasih nilai sekitar 6/10, masih agak better daripada episode pertama. Dan di episode ketiga, aduh maaf banget gue nggak bisa nilai karena belum selesai. Episode 4 apalagi gue nggak bisa nilai karena emang belum gue tonton. Oke langsung saja, kalau misalnya kalian ada opini lain silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian ada argumen lain silahkan bantah argumen gue di kolom komentar. Jika kalian ada kritik terhadap diri gue pribadi, gak masalah, kritik juga silahkan di kolom komentar. Langsung saja, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.